Selamat datang teman-teman semua, kembali lagi di channel Sekte Novel. Sebelum kita lanjut ke chapter selanjutnya, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel kami. Jika sudah, terima kasih dan mari kita lanjut ke chapter 320. Gaskan! Kita sampai di final. Gila, ini benar-benar final. Tidak, jika dipikir-pikir, itu wajar saja, saut murid. Murid-murid Gunung Hua menggelengkan kepala ketika mereka melihat Chung Myung tertidur di sudut. Karena dia bukan manusia, ucap murid. Kalau dipikir-pikir, semua orang mengincar posisi pemenang sebelum kompetisi kini telah jatuh. Namgung Doi dari keluarga Namgung dihancurkan di tangan Chung Myung. Sementara Jin Geumryong dari sekte ujung selatan bahkan dikalahkan oleh Baek Chun dan tersingkir. Wudang melakukan yang terbaik, tetapi pada akhirnya mereka gagal, bahkan melewati perempat final, dan bahkan keluarga Peng yang sangat dinanti kalah dari Sol dan kehilangan muka mereka. Begitulah biasanya kompetisi diadakan. Siapa yang akan tertarik dengan persaingan jika mereka yang dianggap kuat bangkit dan menang dengan mudah? Persaingan selalu disertai dengan kejadian tak terduga dan munculnya penantang monster baru. Itu sebabnya semua orang Kangho tergila-gila padanya. Pada akhirnya yang tersisa di akhir panggung adalah Chung Myung yang disebut-sebut sebagai bintang yang sedang naik daun dan Hyeon yang hampir tidak dikenal sebelum kompetisi. Siapa di dunia ini yang akan membayangkan hasil seperti itu? Dia benar-benar monster, ucap murid. Sesekali aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia, ucap murid. Murid-murid Gunung Hua berbicara seolah-olah mereka muak dengannya. Tetapi yang mengejutkan, wajah mereka semua dipenuhi dengan kebanggaan. Mengapa tidak? Monster Gunung Hua menjadi monster dunia. Orang-orang di dunia harus menderita sesekali, ucap murid. Dengan begitu, mereka bisa memahami perasaan kita meski sedikit saja. Baek Chun menyeringai ketika dia mendengarkan percakapan itu. Tapi pikiran Baek Chun juga tidak jauh berbeda. Kita benar-benar mencapai titik ini, gumam Baek Chun. Tidaklah mudah untuk melakukan apa yang mereka anggap remeh. Namun Chung Myung melakukan semua itu tanpa banyak masalah sampai sekarang dan akhirnya mencapai final. Berapa banyak hal yang berubah selama ini? Sebelum memasuki Shaolin, memang Gunung Hua hanya diperlakukan sebagai sekte rendahan. Bahkan dengan catatannya mengalahkan sekte ujung selatan di konferensi. Mereka tetap diberi plakat perak, bukan emas. Bahkan ketika dia datang ke Shaolin, dia tidak pernah menerima pandangan atau harapan yang baik sampai pertandingan dimulai. Tapi sekarang semua sekte di dunia memperhatikan Gunung Hua. Di depan kediaman mereka, hadiah menumpuk bahkan pada saat ini. Dan ketika mereka berjalan di jalan, mereka yang mengenali jubah Gunung Hua membuat pandangan kagum di mata mereka. Terkadang mereka malu dengan tatapan yang tidak mereka kenal. Fakta bahwa kita mendapatkan ketenaran benar-benar membuat perbedaan seperti ini, gumam Baek Chun. Sepertinya dia bisa mengerti mengapa orang Kangho bahkan bertarung dengan pedang mereka untuk reputasi yang begitu kecil. Di Kangho, ketenaran bukan hanya faktor yang membuat mereka mengangkat bahu. Ketenaran memberimu hak untuk berbicara lebih. Sama seperti mereka yang dihancurkan oleh nama Shaolin ketika mereka datang ke sini. Orang-orang yang melihat Gunung Hua sekarang merasa tertekan dengan nama Gunung Hua. Samai, apa kau baik-baik saja? Tanya Baek Chun. Yui Sol sedikit mengangguk pada pertanyaan Baek Chun. Aku baik-baik saja, ucap Yui Sol. Ada perban yang melilit ujung pakaiannya, tapi Yui Sol terlihat tenang, seolah itu tidak penting. Tetapi Tang Soso sepertinya tidak puas dengan jawabannya. Apa maksudmu baik-baik saja? Kata dokter kau harus istirahat selama sebulan, seru Tang Soso. Dia cuma dukun, ucap Yui Sol. Dia Yak Dangju, Shaolin, seru Tang Soso. Terdengar seperti dokter tanpa otak bagiku, ucap Yui Sol. Semua terdiam. Batin Tang Soso. Apakah Isol Sago? Dia jadi sakit hati terhadap Shaolin setelah pertandingan dengan Hyeon tadi? Batin Tang Soso. Sementara Tang Soso ragu-ragu, Baek Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku senang kau baik-baik saja, tetapi jangan berlebihan. Lebih penting untuk mengobati lukamu sepenuhnya. Jika kau tidak tahan dengan frustasi jangka pendek, kau akan menderita untuk waktu yang sangat lama. Semoga saja tidak, ucap Baek Chun. Aku akan mengingatnya, ucap Yui Sol.
Bagus, ucap Baekjun. Di akhir kalimat, Baekjun bangkit dari tempat duduknya. Semuanya, tunggu, ucap Baekjun. Semua orang yang berkumpul di aula mengangkat kepala mereka dan menatapnya. Dia membuka mulutnya dengan serius saat mata mereka tertuju padanya. Semua orang telah bekerja keras, ucap Baekjun. Itu adalah suara yang lembut tapi kuat. Ini mungkin yang harus aku katakan setelah final. Tetapi meskipun kita menang atau tidak, aku pikir lebih baik mengatakan ini sebelumnya. Semua orang telah bekerja sangat keras, ucap Baekjun. Terima kasih Sasuk, ucap para murid. Bagus, ucap Baekjun. Baekjun tersenyum ringan dan melanjutkan kalimatnya. Kita telah memperoleh banyak hal dan pengalaman dengan datang ke sini. Kita masih memiliki pertandingan final, tetapi apapun hasilnya tidak masalah. Yang penting adalah apa yang kita pelajari dari kompetisi ini. Mari berjuang. Jika kita bisa lebih kuat berdasarkan apa yang kita telah peroleh di sini, Gunung Hua akan benar-benar mendapatkan kembali kejayaannya di masa lalu, ucap Baekjun. Aku akan mengingatnya, seru para murid. Murid Gunung Hua mengangguk dengan tekad. Pada saat itu, tetua sekte dan tetua lainnya yang turun ke bawah berhenti berjalan. Kemudian mereka perlahan naik ke atas lagi dan berbisik. Sepertinya kita tidak perlu berbicara, ucap ketua sekte. Benar, ucap tetua keuangan. Tetua sekte tersenyum cerah. Mereka telah tumbuh. Tentu saja di masa lalu murid-murid Gunung Hua termotivasi, tapi rasanya mereka tidak berjalan lurus kemana mereka harus pergi. Angin hangat bertiup melalui dada tetua sekte. Melalui kompetisi ini, mereka semakin berkembang. Kini mereka sudah mulai berjalan di jalurnya masing-masing tanpa harus menyeret mereka lagi. Dia menyeka sudut matanya. Aku tidak menyesal, ucap tetua sekte. Berusaha dan bekerja keras, dan sekarang membuktikan. Jika leluhur Gunung Hua sedang menonton dari surga, tidakkah mereka semua akan tertawa dan memuji mereka atas pekerjaan baik mereka? Apa katamu? Ucap Chung Myung. Pada saat itu dia bisa mendengar suara gunung pecah sekaligus. Semuanya terdiam. Tetua yang telah saling memandang dengan mata hangat melihat ke bawah dengan mata gemetar. Apa? Apakah maksudmu aku tidak bisa menang? Gak bisa menang? Ucap Chung Myung. Begitu mereka mendengar suara kasar Chung Myung, para tetua saling memandang lagi dan tersenyum hangat. Sekarang aku memikirkannya, sepertinya ada dokumen yang perlu aku selesaikan, ucap tetua sekte. Oh, kebetulan aku punya sesuatu untuk dikerjakan, ucap tetua keuangan. Kalau dipikir-pikir aku juga, ucap Hyung San. Setelah bertukar pandang, tetua sekte dan tetua lainnya menyelinap menjauh dari tangga dan menuju ke kamar mereka sendiri-sendiri, seolah-olah mereka memiliki isi pikiran yang sama. Maaf murid-muridku, gumam tetua sekte. Mata tetua sekte yang dengan jelas memperlihatkan penyesalan, tetapi kakinya dengan kuat dan cepat menuju ke kamar. Di lantai bawah, Chung Myung yang tiba-tiba terbangun membuka matanya. Omong kosong apa yang kau katakan dengan sepenuh hati? Jika kau datang jauh-jauh ke sini, kau harus menang, seru Chung Myung. Baekjun tersenyum pelan pada Chung Myung. Banyak yang telah berubah untuk Gunung Hua dalam kompetisi ini. Tidak aneh jika dia mengatakan bahwa semuanya telah berubah dibandingkan ketika mereka pertama kali datang ke sini. Kepribadianmu itu tidak berubah sedikit pun, ucap Baekjun. Pada saat titik ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah pohon yang selalu hijau di dunia manusia. Masalahnya adalah bahwa konsistensi selalu menunjuk ke arah yang salah. Chung Myung panggil Baekjun. Apa? Saut Chung Myung. Aku tidak meragukan kemenanganmu, tetapi yang ingin kami katakan adalah meskipun kami tidak menang, kami tidak akan rugi banyak. Bukankah runner up masih merupakan pencapaian yang bagus? Kami tidak ingin membebanimu, ucap Baekjun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Balas Chung Myung. Hah? Ucap Baekjun. Mata Chung Myung berkilat. Dunia tidak mengingat seseorang yang berada di tempat kedua. Mereka hanya mengingat orang yang berada di tempat pertama. Kau tidak melupakan apa yang terjadi pada sekte ujung selatan yang berada di urutan kedua di konferensi, kan? Ucap Chung Myung. Apakah itu disebut tempat kedua? Ucap Baekjun. Ada 2 kontestan. Pokoknya tempat kedua tidak berarti apa-apa. Sekarang begini, kita harus menang. Orang-orang di dunia berpikir bahwa tempat kedua sama saja seperti yang terakhir, ucap Chung Myung. Heodojin, pemimpin sekte Wudang yang dijuluki sekte kedua di dunia, tidak akan mengatakan apa-apa dan akan mencoba meraih leher belakang Chung Myung ketika dia mendengar itu. Dan, ucap Chung Myung, jika mereka menang,
Mereka akan tersenyum sangat lebar dan berkata, "Kau melakukannya dengan baik." Tapi aku tidak ingin melihat itu. Aku lebih suka mencukil mataku daripada melihatnya, ucap Chung Yung. Baekjun kembali menatap Sahyung. Mereka semua, betul sekali, batin Baekjun. Dia tersenyum pada Chung Yung. Baekjun yang terbatuk pelan membuka mulutnya dan menatap langsung ke arah Chung Yung. "Kalau begitu aku akan bertanya," ucap Baekjun. "Apakah kau yakin akan menang?" tanya Baekjun. Keduanya terdiam. Dahi Chung Yung sedikit menyempit. "Hai Sasuk," panggil Chung Yung. "Kau sepertinya berada di bawah semacam delusi sekarang," ucap Chung Yung. Lalu dia berkata sambil mengacak-acak rambutnya yang berantakan. "Menang di sini tidak berarti apa-apa," ucap Chung Yung. Keduanya kembali terdiam. "Ini benar-benar hanya sebuah kompetisi. Kekuatan sebenarnya dari setiap sekte ada pada murid kelas 1 dan tetuanya. Bahkan jika kita menang di sini, itu hanya akan membawa ketenaran tetapi tidak membuat kita mampu mengejar 10 sekte besar," ucap Chung Yung. Baekjun menutup mulutnya. Kata-kata Chung Yung membawanya ke kenyataan sekaligus. "Bintang baru terkuat. Memang ada kemungkinan, tapi itu tidak menjamin masa depanmu sendiri. Itu hanya proses yang kita lalui. Jika Sasuk tidak menjadi lebih kuat setelah kompetisi ini, bukankah Sasuk akan jadi bahan ejekan di masa depan?" ucap Chung Yung. Rasanya seperti benang yang telah dilonggarkan diperketat kembali. "Kompetisi ini hanyalah titik awal untuk Gunung Hua. Aku adalah orang yang tidak pernah melewatkan satu hal pun di atas meja. Jadi aku akan mengambil semuanya dan naik lebih tinggi," ucap Chung Yung. "Ya, kau bahkan tidak akan melewatkan botol anggur di bawah meja," ucap Baekjun. "Hehe, aku sedikit malu jika kau memujiku seperti itu," ucap Chung Yung. "Itu bukan pujian, brengsek." "Benar, ini hanya batu loncatan," ucap Chung Yung. "Ada banjir pekerjaan yang harus diselesaikan, karena keinginan mereka adalah menjadi Gunung Hua sebagai sekte terbaik di dunia. Ini baru permulaan." "Tetapi," batin Baekjun, Baekjun tidak bisa menghapus satu kecemasan yang tumbuh di hatinya. "Bisakah Chung Yung benar-benar mengalahkan Hyoyun?" batin Baekjun. "Chung Yung adalah monster karena dia terlalu kuat. Namun setelah melihat kemampuan kekuatan tertinggi Hyoyun, muncul pertanyaan mendasar. Bisakah dia benar-benar menangani seni bela diri unik 72 Shaolin dengan seni bela diri Gunung Hua saja?" batin Baekjun. "Ini adalah masalah tersendiri. Misalkan yang satu memegang pedang panjang dan yang lain memegang pedang kertas. Dalam hal ini kemenangan atau kekalahan akan ditentukan terlepas dari skill. Tidak peduli seberapa kuat Chung Yung, bukankah ada kemungkinan kalah dari Hyoyun jika seni bela diri Shaolin mengungguli Gunung Hua?" Dalam benak Baekjun, adegan energi pedang Yui Sol yang meleleh seperti salju di depan kemampuan kekuatan tertinggi Hyoyun kembali muncul di benaknya. Bam! Pintu terbuka dengan keras dan Baeksang melompat masuk dengan wajah merenung. Melihat sekeliling seolah-olah dia sudah gila. Dia menatal Baekjun dan berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu. "Sahyung!" seru Baeksang. Merasakan sesuatu yang tidak biasa, Baekjun bertanya. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Baekjun. "Tamu, ada tamu!" seru Baeksang. "Apa?" sontak Baekjun. Baekjun memeringkan kepalanya dan membanting pintu seolah-olah dia telah melihat hantu dan mengatakan seorang tamu datang. "Siapa tamu yang membuat keributan seperti itu?" "Siapa?" tanya Baekjun. "Itu," ucap Baeksang. Pada saat itu keduanya perlahan masuk melalui pintu yang terbuka lebar. Setelah melihat wajah mereka, Baekjun membuka mulutnya lebar-lebar. "Bang Jang," ucap Baekjun. Jika matanya tidak salah, itu adalah Bob Jong, Bang Jang Shaolin, yang saat ini memasuki pintu sekarang. "Dan Hyoyun," ucap Baekjun. "Orang yang berdiri di sampingnya pastilah Hyoyun." Mata Chung Yung sedikit melebar juga. "Hah, yang benar saja," batin Chung Yung. "Kenapa kalian tiba-tiba ada di sini?" batin Chung Yung. Itulah isi dari chapter 320. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah ucap, ejaan, dan penyebutan tokoh. Sampai jumpa pada pembahasan chapter selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sekte Novel pamit undur diri.